Puji nama Tuhan, Shalom, Sobat STTI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita senantiasa dalam merengkuhan Tuhan. Bersyukur jika boleh bersama-sama pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami sebelum kami beraktivitas supaya kami melandasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami supaya firman ini benar-benar meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita memiliki tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, entah mungkin yang masih studi, ya, mungkin yang sudah berkeluarga, bekerja, dan dalam segala hal kita seringkali memiliki tujuan dalam hidup ini. Nah, terkadang kita seringkali memiliki prinsip. Ya, prinsip sangat diperlukan dikala kita menggapai tujuan atau mengalami suatu persoalan. Terkadang kita perlu menerapkan yang namanya prinsip. Nah, kita akan belajar di dalam Alkitab prinsip apa yang perlu kita tekankan tentunya dalam menggapai sebuah tujuan hidup ini. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya yang akan membacakannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Apa yang telah kita baca tentunya kita sudah tidak asing dengan Nuh, ya. Dan Nuh ini adalah salah satu bukti, ya, tokoh iman di mana ia senantiasa memelihara imannya. Nah, sepanjang hidupnya Nuh, ya, Allah melihat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di hadapannya. Dikala semua orang mungkin berjalannya waktu semakin memberontak terhadap Allah, berjalannya waktu semakin jauh hidupnya di hadapan Allah, semakin sering melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi ada satu tokoh yang disorot, yaitu Nuh. Ya, di sini dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, prinsip apa yang kira-kira Nuh pegang, ya, sehingga Allah melihat bahwa Nuh adalah orang yang benar, sehingga ia senantiasa memelihara imannya, ia takut dan taat akan Allah. Kita perhatikan di sini, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah bergaul dengan Allah. Nah, saudara, kita menemukan satu kata yang unik di sini, bergaul. Ya. Dan kita menemukan kunci, ya, ternyata bergaul. Kalau kita lihat dalam bahasa asli memakai kata halak, ya, walk atau berjalan. Ya, kata halak ini seharusnya atau bisa ditafsirkan adalah berjalan. Ya. Jadi kata bergaul di sini tidak hanya sekedar memiliki hubungan atau bergaul atau mengenal, tapi terus berjalan. Nuh terus menyerahkan hidupnya berjalan bersama Allah, ya, dalam segala situasi apapun, kapan waktunya dan segala sesuatu apa yang dialami, Nuh menyerahkan diri bergaul kepada Allah. Bahkan jauh lebih dari itu, Nuh juga berjalan kepada Allah. Nah, perenungan bagi kita, sudahkah kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Seolah-olah seperti sahabat karib, kita terus berjalan bersama Allah. Siapakah sahabat karib kita? Yaitu adalah Allah, ya. Dan seharusnya kita juga terus berjalan kepada Allah, yang berarti kita menyerahkan hidup kita seperti ini sebelum kita mengawali aktivitas datang kepada Tuhan. Landaskan dengan kebenaran firman Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus yang menuntun kita dan kita diberikan petunjuk, dan kehidupan kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ini sebuah prinsip yang harus kita pegang. Oleh karena itu, maka kita harus meresponi kebaikan Tuhan dengan terus berjalan kepadanya. Maka Tuhan akan membuat kehidupan kita berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Kembali kami menghadap kepadamu ya Allah yang kudus, Allah yang tidak bercacat celah, dan kami percaya bahwa kehidupan kami ingin serupa denganmu. Kami ingin meneladani seperti Nuh yang terus berjalan kepada Allah. Demikian juga kami ingin berjalan dengan Tuhan dalam segala aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan. Bersyukur Tuhan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu secara pribadi dan orang-orang di luar sana yang sedang mendengarkan renungan firman, semuanya diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.